Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Akbar. Saya dari Prodi Konsentrasi Ilmu Hukum UIN Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang batas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan batas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang. Berlakunya hukum pidana menurut tempatnya dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, di mana dalam pasal tersebut dikelompokkan menjadi 4 asas, yaitu yang pertama, asas teritorial atau asas wilayah. Asas ini mengajarkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas tersebut merupakan asas pokok dan telah dianggap sebagai asas yang paling tua karena dilandaskan pada kedaulatan negara. Memang menjadi keniscayaan dan logis jika suatu menentukan hukum dan suatu negara berlaku di seluruh wilayah negara itu. Dalam asas teritorial dianut oleh Indonesia dan telah disebutkan dalam pasal 2 dan pasal 3 KUHP. Yang menjadi sebuah patokan adalah wilayah dan tidak mempersoalkan siapa yang melakukan tindak pidana di wilayah itu. Artinya bahwa siapapun, baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di dalamnya negara Indonesia akan diberlakukan hukum pidana Indonesia. 2. Asas personalitas atau asas nasionalitas aktif. Asas personalitas bertumpu pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Artinya, hukum pidana suatu negara mengikuti kemanapun warga negaranya. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia akan selalu mengikut warga negara Indonesia kemanapun ia berada. 3. Pasal pelindungan atas atau asas nasionalis pasif. Asas pelindungan menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri jika perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara yang bersangkutan. Atas tersebut juga diberlakukan di Indonesia, sehingga hukum Indonesia berlaku bagi tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun bukan. Yang keempat, asas universal. Asas ini dilakukan demi menjaga kepentingan dunia atau internasional, yaitu hukum pidana suatu negara dapat diberlakukan terhadap warga negaranya atau bukan di wilayah negara atau di luar negeri. Di sini hukum pidana dilakukan melampaui batas kewilayahan dan personalitas. Siapapun dan dimanapun tindak pidana dilakukan, hukum pidana Indonesia dapat diterapkan. B. Berlakunya hukum pidana menurut waktu. Pada zaman Romawi kuno, suatu perbuatan dianggap tindak pidana dan jenis pidananya ditentukan raja. Tanpa adanya aturan yang jelas perbuatan mana yang dianggap tindak pidana dan jenis pidana yang akan diterapkan. Hal ini dianggap kejam dan sangat bergantung pada pendapat pribadi saja. Oleh karena itu, pada saat memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut. 2. Konsekuensi asas legalitas formil. Suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan undang-undangan berkonsekuensi. Perbuatan seorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana juga tidak dapat dipidana. Kemudian ada larangan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Yang ketiga, asas legalitas material. Oleh karena itu, dahulu pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1950 telah menyebutkan aturan ini, bahwa asas legalitas meliputi juga aturan hukum tidak tertulis, sedangkan di dalam KUHP hanya menggunakan kata-kata. Perundang-undangan yang bersifat asas legalitas formil atau tertulis, Indonesia yang mengakui hukum yang hidup yang tidak tertulis, artinya tidak menganut asas legalitas formil secara mutlak, namun juga berdasarkan asas legalitas material, yaitu menurut hukum yang hidup atau tidak tertulis,
hukum adat. Artinya suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup atau dianggap sebagai tindak pidana walaupun tidak dicantumkan dalam undang-undang pidana tetap dapat dianggap sebagai tindak pidana. Yang keempat, asas legalitas. Dalam rancangan KUHP memperluas eksistensi hukum tak tertulis sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak ada persamaannya atau tidak diatur dalam undang-undangan. Ini mewujudkan asas keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit tentang materi tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.